Pemberlakuan PPKM darurat yang dimulai sejak 3 Juli lalu sampai saat ini diharapkan dapat menurunkan jumlah penularan daripada COVID-19 untuk membatasi interaksi, pertemuan antar orang dan orang serta kelompok dan kelompok. Nah, kebijakan PPKM darurat ini penerapannya adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari guna menekan laju penularan COVID-19 serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 agar tidak over capacity. Terdapat sejumlah hal penting dalam PPKM darurat yang membuat kita merasa tidak nyaman. Memang dengan ada PPKM darurat ini pekerjaan kita menjadi terganggu, kita tidak boleh berkumpul dengan kerabat dan keluarga, tingkat stres kita menjadi meningkat. Namun PPKM ini harus dilakukan guna mencegah penularan dan kematian akibat COVID-19. Nah, agar supaya PPKM darurat ini berhasil, maka harus kita lakukan secara bersama-sama. Hal ini tujuannya untuk memutuskan mata rantai daripada virus agar bisa mengendalikan diri sehingga semuanya bisa cepat teratasi. Nah, kalau kita bisa lihat saat ini jumlah kasus COVID-19 melonjak tinggi, bahkan ada rumah sakit yang sudah kewalahan mengendalikan lonjakan kasus COVID-19. Oksigen habis di mana-mana, obat kita kurang. Oleh karena itu, sosialisasi tentang PPKM harus terus dilakukan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi PPKM darurat ini. Terutama mohon bantuan dari para tokoh masyarakat untuk menggencarkan sosialisasi skala mikro, sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah, selain PPKM darurat, langkah yang wajib kita tempuh adalah vaksinasi COVID-19. Vaksinasi seperti yang kita ketahui adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat kita terpajan oleh penyakit tersebut maka kita tidak akan sakit, ataupun kalau sakit at least hanya sakit yang ringan. Sebagaimana manfaat dari vaksin yang lain. Nah, vaksin COVID-19 juga ini bermanfaat untuk memberi perlindungan bagi tubuh kita agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan mensimulasi kekebalan spesifik di dalam tubuh. Namun karena efektivitas daripada vaksin COVID-19 saat ini belum dapat melindungi kita 100% dari COVID-19, oleh karena itu meskipun sudah kita divaksin, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun selama kurang lebih 1 menit, menjaga jarak 2 meter, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan daripada virus corona ini. Nah, vaksin COVID-19 dapat melindungi diri kita sendiri dan dapat mencegah kita menyebarkan virus COVID-19 ke orang lain. Dari proses vaksin, diharapkan kita dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity yang merupakan suatu situasi di mana sebagian besar daripada masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak yang tidak langsung atau kita kenal indirect effect, di mana sebagian besar kelompok masyarakat akan turut terlindungi, terutama yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi ini hanya dapat tercapai dengan adanya cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata di seluruh daerah Indonesia. Sebagian besar daripada kami, para ahli, percaya bahwa butuh sekurang-kurangnya 70% daripada populasi untuk divaksin demi mencapai kekebalan kelompok ini. Pada dasarnya, vaksin diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit COVID-19 atau menghentikan wabah, tetapi juga secara jangka panjang dia dapat mengeliminasi bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Jadi tujuan vaksinasi ini kiranya juga disematkan untuk penyakit COVID-19 akibat corona ini. Nah, pada riset yang dilakukan di Mayo Clinic, manfaat vaksin COVID-19 salah satunya adalah untuk mencegah COVID-19 menyebar dan bereplikasi virusnya, yang memungkinkan akhirnya kalau dia bereplikasi, dia bermutasi dan dapat memungkinkan menjadi lebih kebal terhadap vaksin. Oleh karena itu kita perlu lebih concern terhadap hal ini. Dulu ada banyak penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa menyebabkan banyak kematian. Namun dengan adanya vaksin, penyakit-penyakit itu banyak yang bisa terkontrol. Nah, bagi masyarakat yang sudah terlanjur terkena menderita penyakit COVID-19, itu kita bagi, ada yang gejala ringan, sedang, berat, ada yang OTG. Nah, pada masyarakat yang gejala ringan, sering hanya demam-demam ringan, batuk, nyeri tenggorok, hilang penciuman, namun kadar oksigen masih dalam darah saturasi di atas 90%, kasus-kasus seperti ini
cukup isolasi mandiri dulu di rumah atau isoman ya. Nggak perlu panik, rajin berjemur 15 menit minimal, makan makanan bergizi, konsumsi vitamin D 5.000 unit, dan vitamin C 500 sampai 1.000 mg. Tetap berpikir positif, serta dapat melakukan konsultasi kesehatan online dengan dokter untuk memantau gejala yang sedang dialami. Dan bagi masyarakat yang belum sakit, diharapkan dapat mencegah agar tidak tertular, karena seperti yang kita ketahui, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau nasi so jadi bubur terlambat. Dengan menerapkan bagaimana mencegahnya, prosedur 5M. Lakukan prokes dengan ketat. Anggap semua orang probable, kita curigai, jadi kita prokes ketat. Terutama, jangan lupa untuk lakukan vaksinasi. Jadi pesan dari saya, jaga diri kita sendiri dengan benar, maka secara tidak langsung kita juga senantiasa dapat menjaga orang-orang yang kita sayangi. Dan agar pandemi ini bisa segera berakhir, kita harus bekerja tim. Mau tidak mau, suka tidak suka, kesampingkan semua perbedaan. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain, harus mengikuti peraturan dan protokol kesehatan demi mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera demi satu nusa dan satu bangsa.